Halo Sobat Pembelajar, di era saat ini, APIP sebagai auditor internal pemerintah diharapkan untuk lebih dapat memberikan saran dan rekomendasinya pada tingkat yang lebih strategis. Kedepannya, APIP diharapkan mampu menjadi trusted advisor pada pengambil kebijakan. Dan salah satu langkah yang diambil oleh APIP adalah dengan melakukan audit kinerja berbasis resiko. Pada video pembelajaran kali ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya audit kinerja berbasis resiko. Kedua, peserta mampu memahami alur audit kinerja berbasis resiko. Untuk lebih jelasnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Widianto. Beliau adalah seorang auditor media di perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Yuk kita simak bareng penjelasan beliau. Halo sahabat pembelajar, di era perkembangan sekarang, auditor internal atau APIP, aparat pengawas internal pemerintah, dituntut untuk lebih mampu memberikan pertimbangan yang bersifat strategis, pertimbangan atas kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Nah, salah satu media yang bisa dilakukan oleh APIP adalah melalui audit kinerja. Nah, kenapa melalui audit kinerja? Yang pertama, audit kinerja memberikan nilai tambah yang lebih, tidak hanya sebatas menguji ketaatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai kinerja, prestasi atas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan saran ataupun rekomendasi atas hasil pengujian-pengujian tadi untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Yang berikutnya, saran dan rekomendasi tersebut bukan semata-mata untuk menindaklanjuti atas pelanggaran peraturan perundang-undangan saja, tetapi bagaimana saran yang diberikan bisa mengawal tujuan dari pencapaian sasaran pemerintahan daerah. Selain itu, audit kinerja diharapkan mampu memberikan penilaian atas 3E, efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan atas pelaksanaan suatu program dan sasaran yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya, baik sobat pembelajar, untuk lebih memahami bagaimana audit kinerja berbasis risiko, ada baiknya kita pahami dulu alur ataupun proses audit kinerja itu sendiri. Nah, secara umum, audit kinerja berbasis risiko itu sama dengan audit yang lainnya, audit yang biasa. Tahapannya yaitu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian. Hal ini sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Nah, pada tahap perencanaan adalah berupa persiapan penugasan audit kinerja. Persiapan ini terkait dengan memastikan audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun persiapan yang dapat dilakukan adalah pembentukan tim yang sesuai dengan kompetensi dengan penugasan yang akan diemban. Yang kedua adalah penentuan tujuan dan ruang lingkup audit kinerja berbasis risiko. Di sini, salah satu langkah yang cukup penting, bagaimana tujuan dan ruang lingkup audit kinerja ini bisa ditentukan. Langkah berikutnya adalah pemahaman proses bisnis. Secara umum, langkah ini bertujuan untuk memahami tugas pokok dan fungsi, serta bagaimana pemerintah daerah merancang program kegiatan untuk mencapai sasaran strategisnya. Langkah keempat dalam tahapan persiapan adalah identifikasi dan penilaian risiko utama, serta desain pengendalian utama. Langkah ini mengakomodasi bahwasanya audit yang akan kita lakukan adalah audit kinerja berbasis risiko. Pada langkah kelima, yaitu penetapan indikator kinerja, bobot penyusunan rancangan pengujian. Langkah ini perlu diperhatikan adalah indikator kinerja atau bobot penilaian dan skala atau gradasi pengukuran kinerja.
yang akan dipakai dalam audit kinerja yang telah dibahas dan disepakati oleh pihak auditi atau manajemen. Tahap berikutnya, tahap pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menguji bukti terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E. Setelah bukti terkumpul dan mengujinya, langkah berikutnya melakukan penilaian dan menganalisis capaian kinerja yang mendukung program prioritas. Hasil dari analisis capaian kinerja akan didapatkan kinerja yang tercapai dan kinerja yang tidak tercapai. Atas kinerja yang tidak tercapai, auditor harus mampu mengidentifikasi penyebab tidak optimal capaian kinerja. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan dan menganalisis risiko utama berikut efektivitas pengendaliannya. Nah, berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, auditor dapat menyusun temuan, simpulan, sekaligus merancang saran yang akan diberikan untuk mengurangi dampak, memperbaiki kinerja, dan GRC. Setelah tahap pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko, tahap berikutnya adalah tahap mengkomunikasikan hasil audit kinerja berbasis risiko. Pada tahap ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembahasan dan memperoleh tanggapan atas temuan atau simpulan yang telah dibuat oleh auditor pada tahap pelaksanaan audit. Namun, sebelum dilakukan pembahasan dengan auditi, seyogyanya tim audit melaksanakan pembahasan secara internal. Dan jangan lupa, hasil pembahasan internal juga harus dituangkan dalam kertas kerja audit. Setelah dilakukan pembahasan, langkah selanjutnya adalah penyusunan dan penyampaian laporan. Sebagaimana dalam standar, konsep laporan harus direview secara berjenjang, mulai dari pengendali teknis, kemudian direview oleh pengendali mutu, hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Selain itu, laporan seharusnya sesegera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah terakhir pada tahap pengkomunikasian hasil audit kinerja berbasis risiko adalah pemantauan tindak lanjut. Langkah ini juga telah diamanatkan dalam standar AIP, bahwasanya APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam mencapai outcome audit kinerja berbasis risiko. Dengan ditindaklanjuti rekomendasi audit kinerja berbasis risiko, maka diharapkan terdapat peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja, serta perbaikan tata kelola organisasi, pengendalian intern, dan pengelolaan risiko dalam mencapai program dan tujuan organisasi. Baik, itulah tahap-tahap dalam audit kinerja berbasis risiko. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi sobat pembelajar semua. Terima kasih.